Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pembacaan surat juz 30. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah ya, semuanya masuk. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, ya, pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak ya, sesuai dengan pembagian kelompok kemarin, jadi alhamdulillah semuanya masuk dan kelompoknya juga sudah siap. Jadi ada nanti kelompok merah 1, kemudian kelompok merah 2, kelompok kuning 1, kelompok kuning 2, dan kelompok hijau. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu terkait dengan perasaan kalian hari ini. Ya, kira-kira
bagaimanakah perasaan kalian hari ini? Senang. Ada yang sedih? Ada yang marah? Ada yang pengen nangis? Alhamdulillah. Siapa yang hari ini bahagia dan senang? Angkat tangan. Oke, alhamdulillah banyak yang senang ya. Coba Dina, ya kenapa hari ini kamu kok senang dan bahagia? Alasannya apa? Hari ini kok kamu kok happy gitu, senang? Karena saya masuk sekolah. Karena kamu masuk sekolah, kamu dapat menuntut ilmu dengan baik gitu ya. Oke. Mungkin ada yang merasa sedih hari ini? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bergembira, senang ya karena bisa hadir di sekolah dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke anak-anak, selanjutnya ya Pak Budi akan menyampaikan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, yang pertama adalah masuk kelas tepat waktu. Ya, kemudian mendengarkan dan menyimak dengan aktif seluruh instruksi atau penjelasan dari Pak Budi. Kemudian menjaga kebersihan kelas, menghargai pendapat teman, mengumpulkan tugas sesuai tenggat waktu yang telah disepakati, dan meminta izin ketika akan keluar kelas. Nah, ini kesepakatan yang sudah kita musyawarahkan pada awal tahun pelajaran kemarin. Ini selanjutnya, nah kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Silakan berdiri semuanya. Ya, berdiri. Ikuti ya. Silakan berdiri ya. Semangat. Jangan malu. Pak Budi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah melalui pembelajaran discovery learning, siswa mampu mengidentifikasi sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Baik anak-anak,
selanjutnya ya kita akan setelah tadi apa ya bergerak-gerak ya kita melakukan dance atau semacam gerakan yang unik gitu ya. Nah, kita sekarang akan melakukan kegiatan yang namanya teknik stop atau kita melakukan relaksasi diri ya untuk supaya kita pikirannya lebih fokus ya, kemudian tubuh kita lebih rileks dan sebagainya. Oke ya. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa sejenak menghentikan semua aktivitas yang kalian lakukan hari ini. Silakan kalian duduk dengan rileks ya. Bisa kamu mengatur tempat dudukmu, menggeser posisinya bisa, tapi tidak membungkuk ya. Tetap tegak, tapi bahu diusahakan tetap rileks gitu. Nah, sekarang kalian bisa kalau merasa nyaman bisa memejamkan mata. Ya, kalau misalkan tidak, kamu bisa mengarahkan pandanganmu ke bawah. Oke. Sekarang kamu amati ya seluruh anggota tubuhmu ya, mulai bahu, kemudian dagu, rahang. Ketika kamu nanti akan menghirup udara yang segar, rasakan udara yang kamu hirup ya, ini bermanfaat untuk tubuh kamu sehingga proses aliran darah menjadi lancar. Mari kita lakukan ya, mengambil nafas dalam hitungan 4 detik dan nanti menghembuskan nafas juga dalam hitungan 4 detik. Mari kita lakukan. Tarik nafas 4 detik ya. Hembuskan. Tarik nafas yang lebih pelan dan dalam ya. Silakan diulangi lagi. Tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi. Hembuskan. Amati setiap gerakan tubuhmu ketika perutmu mengembang dan mengempis, ketika menarik nafas dan mengeluarkannya. Rasakan dan pikirkan yang kalian lakukan yang mungkin selama ini membebani pikiran kamu buang ya, kamu keluarkan supaya tidak mengganggu lagi dalam pikiranmu. Amati semua anggota tubuhmu ya, bahu kamu ketika menarik nafas dan menghembuskannya. Mari kita ulangi lagi ya. Mari kita ulangi lagi dalam hitungan 5 detik dalam menarik nafas dan menghembuskannya. Oke, kita mulai. Tarik nafas, keluarkan pelan-pelan 5 detik. Lagi, tahan dulu 5 detik.
keluarkan. Ya. Bagaimana kira-kira perasaan kamu, kondisi kamu hari ini setelah melakukan kegiatan ini? Senang. Tenang ya. Ada yang biasa saja. Tenang ya, pikiran lebih tenang, badan lebih rileks, ya toh? Dan semuanya dalam kondisi nyaman, gitu ya. Ada yang mengantuk ini malam, ya karena kondisinya rileks. Oke anak-anak ya, alhamdulillah kegiatan relaksasi sudah berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Oke. Dalam kegiatan belajar kita hari ini, kalian akan melakukan yang namanya literasi ya. Memahami materi. Pak Budi memberikan kebebasan kalian. Silakan kalian nanti bisa berliterasi ya dengan cara membaca buku paket, atau kamu bisa menonton video pembelajaran atau membaca artikel di internet yang berhubungan dengan materi pelajaran. Oke ya. Sebelumnya Pak Budi mau bertanya kepada kalian. Itu pertanyaan romantik. Yang pertama, bagaimana yang dilakukan Muhammad Salah, pemain bola yang usai mencetak gol? Apa kira-kira? Kemudian apa yang dilakukan jika kita lupa jumlah rakaat atau gerakan dalam sholat? Sujud sahwi. Kita melakukan sujud sahwi. Apa yang kita lakukan saat membaca atau mendengarkan ayat sajadah dalam Al-Quran? Sujud tilawah. Sujud tilawah. Bagaimana hikmah dari melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Mendekatkan diri kepada Allah. Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apabila salah seorang di antara kamu dalam sholat, ia sudah melaksanakan 3 atau 4 rakaat. Tapi aku ikut deh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata. Ketika melaksanakan sholat itu merasa ragu akan sholat yang kalian laksanakan, sudah berapa rakaat tadi ya, misalkan seperti itu. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan kegiatan literasi materi tentang macam-macam sujud ya. Nah, setelah ini kalian akan berdiskusi ya. Berdiskusi sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompok merah ya, itu kelompok merah itu nanti tugasnya adalah disajikan sebuah lembar kerja, kemudian dia mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan dalam bentuk teka-teki silang, menjodohkan dan mengidentifikasi hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Jadi untuk kelompok merah ini butuh lebih mendalam dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian untuk kelompok kuning itu akan disajikan lembar kerja berupa teks bacaan yang berhubungan dengan materi sujud. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan dan dijawab oleh kelompok kuning. Dan kelompok hijau itu nanti disajikan lembar kerja berkaitan dengan pengertian sujud, kemudian ada langkah-langkah atau tata cara mengerjakannya, kemudian doa ketika melaksanakan sujudnya, dan siswa bisa membedakan itu ya. Nah, jadi itu tugas dari kelompok
merah, kelompok kuning, dan kelompok hijau. Bisa dipahami ya, anak-anak? Oke. Sekarang Pak Budi akan membagikan lembar kerja dan lembaran untuk menjawab lembar kerjanya atau pertanyaannya.
menyaksikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok merah yang sana. Kelompok merah 2. Silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok kami, yaitu Raditya Firdausah Haryanto, 2. Ahmad Andrian Aryansyah, 3. Sofia Armita Putri, 4. Luza Abera Nazir. Saya akan membacakan jawaban dari teka-teki silang. Yang mendatar yang pertama jawabannya adalah Asami. Terus yang keempat Anissa, yang ke-11 Bayan Al-Tafsir, yang ke-12 Al-Basir, 14 Syukur, 15 Istirja, 17 Al-Muhmi, 19 Sujud. Dan yang menurun kedua adalah sujud sawi, ketiga adalah ayat sabda, keempat adalah al-alim, kelima adalah sunnah, keenam pemimpin, ketujuh Al-Quran, dan kedelapan Al-Qamariyah, kesembilan tahlil, kesepuluh tahmid, ke-13 zikir, ke-16 hadis, dan yang terakhir ke-18 iman. Dan yang masih membuka ini yang pertama Saja terawat Sayyidilladzi khalaqa wa sawat Numas mau. Setelah itu bacaan sujud tilawah. Yang kedua, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat itu merupakan dari sujud sahwi. Yang ketiga, jelas ini merupakan yang dari dasar hukum sujud sahwi. Yang keempat, memperoleh kekuatan yang berkaitan dengan anugerah yang berlaku merupakan sujud syukur. Yang terakhir, surat An-Nahl ayat 49 ini cara melakukan sujud tilawah. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Ini tiba saatnya kita melakukan kegiatan refleksi, ya. Yang pertama, yaitu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami, materi apa yang menarik bagi kalian, dan materi apa yang belum kalian pahami. Nah, silakan kalian bisa menuliskan di kertas kecil ini, ya, di sticky note. Nanti kamu tempelkan di lembar refleksi itu. Silakan jawab ininya, ya. Coba. Dikasih nama. Terus di Akuran 1. bentar. Bukan ditulis, Pak. Gak usah langsung pinggirnya, ya. Bapaknya. Berarti
Yang nomor 1 itu yang ini ya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini. Yang kedua, materi apa yang sudah kalian pahami, materi apa yang menarik bagi kalian. Yang ketiga, yang keempat, materi apa yang belum kalian pahami. Pak, dikasih nama? Ya, dikasih nama ya. Silakan ditulis. Baik anak-anak ya, jadi di kegiatan akhir pembelajaran kita hari ini, kalian melakukan refleksi ya. Yang pertama, perasaannya semuanya senang dan gembira. Oke ya, alhamdulillah kegiatan kita diikuti dengan perasaan yang senang dan gembira. Kemudian materi yang sudah dipahami semuanya sudah ya, tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Semuanya sudah memahami. Kemudian yang ketiga, materi apa yang menarik bagi kalian, yaitu materi tentang sujud syukur. Ya. Kenapa kok menarik? Coba Raditya Firosan. Kenapa kok materi sujud syukur itu menarik bagi kamu? Apa? Itu Pak. Karena syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oke, karena kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena memberikan nikmat kepada kita. Oke, yang terakhir materi apa yang belum kalian pahami, yaitu doa sujud sahwi. Ada materi tentang tata cara sujud. Nah, ini ya. Tidak ada. Nah, tidak ada, banyak yang tidak ada ya. Dina Aureli, bacaan sujud tilawah. Kenapa kok itu belum kamu pahami? Kira-kira kenapa? Kok doa sujud tilawah itu belum dipahami? Karena di sini nggak ada. Ya mungkin karena ini ya. Selain nggak ada, mungkin karena butuh waktu untuk menghafalkan juga. Jadi memang tidak gampang menghafalkan doa sujud gitu ya. Setelah kita refleksi ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan Sofia, bisa berdiri menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari sujud syukur dilakukan ketika mendapat nikmat dari Allah. Sujud tilawah dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajdah. Dan sujud tasawuf dilakukan apabila salat dalam gerakan salat karena lupa. Oke, tepuk tangan untuk Sofia. Jadi sujud syukur itu berterima kasih ya. Syukur itu kan terima kasih ya kepada Allah. Nah, dengan cara apa kita berterima kasih? Paling tidak kita mengucapkan alhamdulillah. Atau dengan melakukan sujud syukur. Nah, ini. Jadi sujud syukur itu dilakukan ketika memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Kemudian sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu ketika melakukan sholat. Nah, sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasawuf akhir sebelum
salam. Tentu ada doanya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sesudah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau saat mendengarkannya. Jadi kalau sujud sahwi itu tadi dilakukan ketika lupa dalam gerakan sholat maupun jumlah rakaatnya. Kalau sujud tilawah ketika kamu misalkan mendengarkan bacaan Al-Quran yang dimana di situ ada ayat sajadahnya atau kamu membacanya sendiri, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan pada berapa kondisi? Ada dua, ya, ketika di dalam sholat maupun di luar sholat, gitu ya. Kemudian hikmah sujud syukur adalah menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita sujud sahwi, apa hikmahnya? Kita manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang sering membuat kesalahan. Maka kita harus sadar diri, kita menghadap Allah untuk istilahnya kita melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, kalau sujud tilawah itu hikmahnya apa? Kita bisa lebih memahami bacaan Al-Quran. Kita bisa lebih istilahnya mengamalkan, ya, menghayati semua kandungan dan ajaran Al-Quran. Gitu anak-anak ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya anak-anak, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, saya harapkan kalian dalam pembelajaran harus tetap semangat ya, dan berpikir positif, dan kalian bisa melakukan kegiatan ini dengan perasaan gembira dan bahagia. Oke. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya ya kita akan melakukan praktek yang namanya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke ya, terima kasih anak-anak atas waktunya hari ini sudah mengikuti kegiatan dengan perasaan yang bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.